Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, inna iddata suri indallahi isna asara syaratan fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardi wa minha arba'atu huruf. Al-ayah. Segala puji milik Allah yang kita masih ditakdirkan bertemu dengan bulan Muharram ini, bulan yang kalau kita bisa manfaatkan ini peluangnya sangat besar, dan bulan yang kalau kita bermaksiat juga dosanya besar. Artinya dalam bulan-bulan Muharram ini kita harus jaga hak Allah, kita berusaha sekuat mungkin menghindari. Jangan sampai pada bulan-bulan Muharram ini kita dalam keadaan yang dibenci Allah. Kemudian salawat serta salam terlimpah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, Nabi yang menjadi suri tauladan kita. Mudah-mudahan kita semua ngajam mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana Nabi mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'il muhtadina rasyidina tamassaku biha wa guddu alaikum bin nawajih. Kalian harus ikut sunnahku dan sunnah khulafa'i rasyidin yang mendapatkan petunjuk. Berpeganglah teguh pada sunnahku. Gigitlah dengan gigi geraham kalian. Artinya mudah-mudahan kita berusaha, kita ngaji, kita ta'lim, yang pertama kita perbaiki yang wajib, kemudian kita perbaiki yang sunnah. Semakin kita mengerjakan sunnah, maka Allah cinta kepada kita. Dalam hadis qudsi mengatakan, man ada di waliyan, siapa orang yang memusuhi waliku, azantuhu bil harbi, maka aku berikan izin untuk dia diperangi. Ma'ahabu layya mimma faratuhu, tidak adalah yang aku cintai daripada dia mengerjakannya apa yang aku padukan kepada dia. Ma yazalalu abdu taqarraba ilayya bi nawafili, seandainya hambaku tidak berhenti mendekatkan padaku dengan pekerjaan sunnah, hatta uhibuhu, sehingga aku cinta kepadanya. Kalau Allah sudah cinta, kata Allah, aku akan menjadi matanya yang dia pakai untuk melihat, aku menjadi telinganya yang dia pakai untuk mendengar, aku menjadi tangannya yang dia pakai untuk menyentuh, aku menjadi tangannya yang menjadi kaki yang dia pakai untuk berjalan. Kalau dia minta kepadaku, kata Allah, pasti akan aku ijabah. Kalau dia minta perlindungan padaku, pasti aku lindungi. Artinya, apabila kita terus mengerjakan fardu, kemudian disempurnakan dengan pekerjaan sunnah,
dari Rasulullah SAW sampai Allah cinta kepada kita, maka semua gerak hidup kita yang dilakukan oleh kita digerakkan oleh Allah dalam bentuk ibadah. Mata kita dijaga, jangan sampai bermaksiat. Mulut kita juga jangan sampai bermaksiat, tangan kaki kita. Dan kalau kita meminta kepada Allah, Allah akan ijabah. Kalau kita minta perlindungan kepada Allah, Allah akan jaga. Jamaah salat maghrib dan isya yang saya hormati. Kita insya Allah besok ada hari yang luar biasa. Tanggal 9, tanggal 10. Kalau bisa puasa. Rasulullah mengatakan Abdul Siyam ba'da Ramadan siyamu sarullah urub. Paling utamanya puasa seba'da puasa bulan Ramadan adalah puasa pada syahrullah, pada bulan-bulan Allah, yaitu bulan Muharram yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian kata Allah, Abdul salat ba'da faridatu salatul laili. Dan paling hebatnya salat setelah salat fardu adalah salat malam. Berarti insyaallah kita besok tanggal 10, tanggal 9, tanggal 10 ada hari yang luar biasa. Bahkan riwayat Abdullah ibn Abbas bercerita ketika Rasulullah hijrah Rasulullah waktu itu belum puasa wajib. Puasa Ramadan kan tahun kedua setelah Rasulullah hijrah. Ketika sampai di Madinah, Rasulullah menganjurkan para sahabat untuk berpuasa bulan tanggal 10. Kemudian sahabat berkata, ya Rasulullah, orang Yahudi pun puasa pada tanggal 10. Karena orang Yahudi mengakui bahwa tanggal 10 Nabi Musa alaihissalam diselamatkan dari Firaun. Mendengarkan kabar itu Rasulullah bilang, aku lebih berharap insyaallah tahun depan kita ditambah satu hari tanggal 9. Besok pas tanggal 9-nya usahakan puasa. Kalau kebetulan kita berhalangan nanti tanggal 10-nya. Kalau tanggal 10 nanti tambah tanggal 11-nya. Jadi 10. Jadi kita diminta Rasul tanggal 9. 9, 10. Kalau nggak bisa 10, 11. Kalau nggak bisa semua ya wis. Berarti nggak puasa gitu. Nah itu Pak. Jadi mudah-mudahan itu yang kita pegang. Kalau perlu nanti malam bangunin keluarga, Bapak semua dibangunin, semua sahur. Urusan mereka puasa nggak puasa, apalagi anak-anak biarin. Yang penting ada dalam ingatan mereka, oh iya dulu saya dibangun Bapak setiap tanggal 9 bulan Muharram dan tanggal 10. Nanti itu jadi kenangan. Karena ngedidik anak itu ada 3 poin ya. 3 poin. 1, apa yang dia lihat. 2, apa yang dia dengar. 3, apa yang dia makan. 1, kita nggak bisa ngajarin anak, harus puasa begini, ngeluarin hadis seperti ini ya, hadisnya ini Abdul Siyam. Nggak akan ngerti anak kita. Pokoknya yang dia tahu, dilihat kita bapaknya puasa gitu. Apalagi anak-anak belum tamiz ya. Wah di bawah 11 tahun itu belum begitu penting dalil. Tapi yang mereka lihat apa yang dikerjain bapaknya. Saya kalau bulan Maulid ini Pak, kalau ada perayaan Maulid gitu, apalagi model dulu ya, yang dulu pakai daun pakai kembang telur. Saya ingat waktu kecil tuh, kecilnya sekecil itulah. Saya antara TK kelas 2. Saya ikut acara Maulid Nabi. Begitu acaranya banyak, rame, ada kembang telur. Saya ikut kan kalau acara dulu kan kalau Maulid itu kan sampai malam, sampai jam 12-an. Terus saya ketiduran.
Rupanya tidur itu begitu bangun jam 8, ya ingat waktu masih kelas 2 SD, bangun jam 8 nggak dapat apa-apa udah di rumah. Saya ngamuk gitu. Ya, sampai sekarang itu ingat kalau ngelihat kembang telur, dulu nunggu itu ngincer lah bahasa kitanya. Ngincer nggak taunya ketiduran. Sampai itu. Jadi kalau ngedidik anak itu begitu. Seperti puasa sunnah, ya kita bangun aja. Sahurnya kita bangunin aja sahurnya. Kemudian bagaimana kalau nggak mau, ya nggak apa-apa. Tapi dia sudah melihat kita puasa menghidupkan sunnah. Bahkan ada seorang ulama mengatakan di balik sunnah itu ada kekuatan. Bapak Ibu yang saya hormati, Allah muliakan. Jadi insya Allah kita punya tugas. Nanti tanggal 9 besok puasa Tasu'a, kemudian tanggal 10-nya puasa Asyura. Kemudian kalau sehat, ya ditambahkan 3 hari, 11, 12, 13, Ayyamil Bid. Karena itu yang tidak pernah ditinggalkan oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah berkata, kasihku memberikan 3 wasiat kepadaku yang aku tidak pernah tinggalkan dari semenjak mendengar sampai sekarang. Salah satunya adalah puasa Ayyamul Bid. Bapak Ibu, kita merefleksi tahun baru, merefleksi Muharram, merefleksi pergantian waktu ini. Ada yang harus kita takuti. Rasulullah pernah bersabda, makana zamanun ba'dahu illa saru. Tidak ada zaman sesudahnya kecuali lebih buruk. Artinya zaman ini 1445 Hijriah ini lebih buruk daripada 1404 Hijriah. Ya, kita rasakan sendiri begitu. Mungkin tahun-tahun kemarin kita nggak ngelihat yang namanya LGBT, nggak begitu tahu. Sekarang, ya Allah, ya bulan 6 itu kan hari LGBT kan. Dan mereka minta haknya diakui gitu. Bahkan di Jerman ada satu masjid yang udah ada bendera LGBT-nya. Bahkan di Eropa itu yang negaranya mengakui LGBT itu mengibarkan bendera pelangi. Ada satu masjid di Jerman ada bendera pelangi. Tapi punya sedik ternyata dia Ahmadiyah, bukan Muhammadiyah, bukan ikut ahli sunnah wal jamaah. Nah ini Pak, ya sekarang nanti zamannya sekarang itu lebih sulit. Dulu mungkin zaman kita kecil, orang tua itu ngeri kalau punya anak perempuan. Oh kemana-mana harus dijagain. Sekarang punya anak perempuan ngeri, punya anak laki-laki juga ngeri. Main terus ngeri, di rumah terus juga ngeri. Ya sekarang ini udah akhir zaman ini repot kita. Punya anak main terus kita takut, main kumpul di rumah terus juga ngeri juga. Ya begitu. Mungkin ini satu PR kepada kita. Ada surat Al-Mumtahanah ayat 6, mungkin jadi PR kepada kita. Laqad kana lakum fihim uswatun hasanah liman kana yarju ilallahi wa yaumil akhir wa man yatawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Nyata ada contoh suatu kehidupan yang baik pada diri Nabi Ibrahim dan keluarganya kepada orang-orang yang ingin berjumpa dengan Allah dan yaumil akhir. Saya penasaran kenapa Allah menggambarkan Nabi Ibrahim dalam surat Al-Mumtahanah ayat 6 sebagai contoh. Bahkan saya ada satu buku ngupas masalah Nabi Ibrahim itu. Ternyata Nabi Ibrahim itu punya anaknya satu riwayat umur 86 tahun.
Beliau sudah berumur 84 tahun, baru beliau punya anak. Dan ada doa yang beliau baca semenjak beliau nikah ingin punya anak. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, aku ingin punya keturunan yang soleh. Berarti ada gambaran yang penting buat kita sebagai orang tua. Enggak cuma mendidiknya, tapi doa untuk anak kita. Bahkan karakter Nabi Ibrahim itu alladzina yaquluna rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurratan ayun waj'al lil muttaqina imama. Orang-orang yang berdoa, ya Rabb, berikanlah kami rabbana hablana min azwajina, dari istri, wa dzurriyyatina, dan keturunan, waj'al lil muttaqina imama, yang menjadi pemimpin orang-orang bertakwa. Jadi doa Nabi Ibrahim itu anaknya mintanya itu bukan hanya bertakwa. Anaknya bukan hanya soleh, tapi menjadi anaknya di pemimpin orang-orang soleh. Makanya dua putra Nabi Ibrahim, Ismail dan Ishak, itu keduanya jadi para nabi. Saya baca, nanti kalau Bapak sempat cari Ustadz Manahem Ali Pak di YouTube. Dia itu seorang ahli filologi. Menyatakan orang Jawa ini namanya Bani Jawi. Bani Jawi itu ternyata keturunannya sama Ismail. Jadi orang Jawa itu keturunan Ismail. Kalau kan Ismail nggak punya Nabi Muhammad, berarti sama Ismail. Berarti kata beliau, nggak ada orang Bani Jawi yang sebenarnya kalau ngelihat ini yang bukan Islam. Cobalah lihat di YouTube, cari aja. Itu luar biasa, Pak. Ustadz Manahem Ali itu ahli, misalnya begini, ayat Al-Quran dibandingkan dengan Taurat, dibandingkan dengan Zabur, dengan mampu bahasa Ibrani bisa, bahasa Suria bisa, bahasa Arab pegangan dia, dicingkan. Ternyata ya Allah, dia itu pendeta tadi. Bahkan termasuk pendeta Syria Ortodok. Mungkin pernah kita lihat. Dan ada di YouTube suka gambar orang bukan Islam tapi sholat. Ya, mungkin kita juga pernah lihat ada Injil yang berbahasa Arab, itu sebenarnya dia yang buat. Itu namanya kitab Muqaddas, tapi dia masuk Islam. Akhirnya 2015 kalau nggak salah. Dan masuk Islamnya bukan di Indonesia, Pak. Masuk Islamnya di Belanda, di Inggris. Ketika ditanya, kenapa Pak Ustadz kok nggak masuk di Islam di Indonesia? Dia bilang, kalau saya ngelihat orang Islam di Indonesia, nggak ngelihat Al-Qurannya, mungkin nggak masuk Islam saya. Kata dia begitu, itu kata dia. Jadi itu Pak, keturunan Nabi Ibrahim itu dua. Tapi yang menariknya, beliau berkata, alladzina yaquluna rabbana hablana min azwajina. Ya Allah, berikanlah kami istri. Berarti pendidikan yang pertama di keluarga itu tugas kita sebagai suami ngedidik istri. Jadi anak gimana? Nanti anak itu kalau kita sama istri sudah sejalan, insya Allah aman. Anak ikut. Nah, ini Pak, yang pertama dilakukan oleh Nabi Ibrahim kepada anaknya itu, yang pertama menanamkan keimanan. Dalam beberapa literatur kan ada Nabi Yakub ketika beliau akan meninggal, dia berkata kepada anak-anaknya, ya bunaya, ma ta'buduna min ba'di, wahai anakku, kalau aku ini sudah mati, ma ta'buduna min ba'di, kamu ibadah kepada siapa? Dan itu tugas kita Pak. Ngelihat ya zaman ini ya benar-benar ngeri lah. Ya
kalau kita nggak benar-benar ngejaga anak kita, sangat ngeri. Bahkan ya yang dulu nggak kita bayangkan, sekarang ada gitu. Dulu memang zaman kita orang pakai jilbab yang pakai niqab itu sangat jarang. Sekarang orang niqab jilbab itu banyak, tapi orang telanjang juga banyak. Kalau dulu ngelihat perempuan kan, sekarang banyak perempuan jadi-jadian. Ya kalau Bapak penasaran, jam 4 Bapak ke daerah perbatasan antara Beranti sama Candi Mas sama Bumisari. Nanti di stop Bapak. Nah, penampilannya kayak perempuan tapi kakinya kayak hansip. Saya pernah itu Pak, di stop. Kebetulan saya nganterin teman mau berangkat umroh, minta anterin di Merak Batin, di stop. Waduh, ini kali kuntilanak. Nah itu, kembali. Maka pada kesempatan kali ini, kita gimana ya? Harus waspada. Kalau kita mati, apakah anak-anak kita itu masih kuat beribadah kepada Allah dengan godaan yang luar biasa? Memang iya sih. Sekarang ini enggak kurang dari 5 orang di barat itu orang-orang yang masuk Islam. Betul. 5 di sehari itu 5 orang itu hampir masuk Islam. Saya itu termasuk orang yang senang lihat YouTube kisah-kisah mu'alaf, termasuk di Indonesia. Iya. Cuman kitanya orang Islamnya juga kadang-kadang lebih aneh kan. Ini godaan kemarin Zaitun. Gimana orang UI ngebela Zaitun. Saya nggak habis pikir loh. Ya nggak ngerti lah. Wallahu alam bisawab. Baik. Pada kesempatan kali ini, kemarin kita bahas Muhammad Nasid Ulan punya buku, tulis suatu buku, bagaimana cara kita untuk menjadi takwa. Itu ada 5 cara. Yang pertama, muadah. Artinya, tariqati ila takwa, jalan cepat menuju takwa. Yang pertama sekali yang harus kita lakukan adalah muadah. Merasa kita itu punya janji dengan Allah. Bahkan di Al-Quran dijelaskan, Allah sudah pernah berbicara kepada kita dalam Al-Amru, alastum birabbikum bala wa syahidna. Bukankah aku adalah Tuhanmu? Kita menjawab bala wa syahidna. Dan perkataan ini akan diulang lagi. Tapi ada yang perkataan itu mereka mengakui beriman kepada Allah, diterima, ada yang mengakui tidak diterima. Akhirnya endingnya orang ini pasti semuanya beriman. Beriman kembali kepada Allah, cuman ada yang telat. Ya karena di dunia ini tepatnya. Tapi kalau di akhir udah tinggal nikmatnya. Yang kedua, kita muada, janji bahwa kita punya perjanjian dengan Allah, merasakan bahwa hidup ini diatur Allah, merasakan hidup ini ada finalnya. Sehebat apapun hidup ini ada finalnya. Ya, begitu. Yang kedua, kemarin sudah sempat dibahas sedikit, muraqabah. Sudah merasa perjanjian kepada Allah bahwa hidup kita punya perjanjian. Kita hidup dalam keadaan bagaimanapun itu memang sudah kita terima. Tugas kita adalah sabar akan takdir Allah, ridho akan ketetapan Allah. Bersyukur akan nikmat Allah, itu aja. Kalau itu keluar nggak mau kita, maka kita diancam Allah. Man lam yashkur bin ni'ami walam yasbur bil balai walam yardo bil qadai fakhruj min tatas samai watlub loban syuaib. Siapa orang yang tidak mau bersyukur akan nikmatku
siapa orang yang tidak mau sabar akan ujianku, siapa orang yang tidak ridho akan ketetapanku, maka keluar dari bawah langitku, silakan cari Tuhan selain aku. Itu hadis qudsi, Pak. Jadi hidup ini nikmatin aja. Wah udah, mau kemana gimana udah, itu udah ketetapan Allah. Tugas kita bagaimana mengolah takdir ini menjadi bahan muraqabah kepada Allah. Bahan mendekatkan diri kepada Allah dengan takdir yang ada. Yang kedua yang harus kita lakukan setelah muadah, kita mengingat bahwa kita punya perjanjian. Yang kedua, bagaimana kita muraqabah. Mendekatkan diri kepada Allah dengan semua takdir. Kemarin sempat kita bahas, kalau kita melakukan taat kepada Allah, maka muraqabahnya itu bentuknya dalam beribadah harus ikhlas. Kalau kita sedang melakukan maksiat, muraqabah kepada Allah tabati. Kalau kita sedang mendapatkan musibah, kita sabari. Kalau kita sedang melakukan sesuatu yang mubah, maka jaga akhlak kita kepada yang memberikan rezeki. Sekarang poin yang ketiga. Ini penting, yang ketiga, muhasabah. Muhasabah itu gimana ya? Bahasa kitanya memperhatikan hal-hal yang sudah kita lakukan dalam hidup ini. Mungkin perlu juga kita merenungi sholat mana yang mau kita jual di hadapan Allah. Sholat mana? Sholat subuh kita kah? Sholat wajib kita kah? Yang kadang-kadang sholat ya tahu-tahu salam aja. Untung berjamaah, kalau nggak berjamaah liwat kita. Salat mana yang mau kita beli atau sedekah mana yang mau kita jual di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Muhasabah itu merenungkan bahwa takdir ini kita bisa ibadah ini ya karena takdir Allah, kemudian kita merasa bahwa ibadah ini ya kita hitung sendiri, Pak. Kita bayangkan sendiri, sudah pantaskah kita beli surga? Seperti Bilal yang orangnya masih di bumi, masih di depan Rasul, kemudian Rasulullah bilang, "Ya Bilal, apa amalanmu sehingga suara terompahmu sudah ada di surga?" Bilal bingung. Dan Bilal bilang, "Ya Rasulullah, tidak ada yang aku cintai kecuali setiap selesai wudhu aku melakukan sholat sunnah yang disebut sholat sekrul wudhu." Nah, amal mana yang mau kita jual? Seperti Umar kah? Umar ketika Rasulullah mengadakan panggilan untuk berjihad, para sahabat semua sedekah untuk berjuang di jalan Allah. Umar datang, "Ya Rasulullah, aku serahkan setengah hartaku untuk fisabilillah." Kemudian Rasulullah bertanya, "Apa yang untuk keluargamu?" "Untuk keluargaku setengah yang lain." Datang Abu Bakar, "Ya Rasulullah, aku serahkan semua hartaku untuk fisabilillah." "Apa untuk keluargamu yang kau sisakan untuk keluargamu?" Abu Bakar berkata, "Allah dan Rasulnya lah untuk keluargaku." Artinya, yang mana ibadah kita yang mau kita jual? Dan penting juga kita ini kita bahas, Pak. Karena kadang-kadang terlalu asik kita merasa kita itu amal sudah banyak. Padahal Al-Quran sendiri mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu wal tanzur ma taqaddamat lighat." Wahai orang-orang yang beriman, wal tanzur, kata-kata unzur, kata-kata lihat, kata-kata pikirkan, ma taqaddama, apa yang akan kau hadapi di God untuk masa yang akan datang. God itu bukan besok, God itu masa akhirat. Berarti kita hidup itu punya inabatu ila daril khulud, punya tujuan akhirat. Kalau nggak punya tujuan akhirat, kalau pas Allah ngasih rezeki, kita nggak sombong. Pas Allah ngasih kita sakit, nggak kasih ujian, kita nggak putus asa. Kenapa? Kita yakin nanti ada endingnya.
Kalau orang nggak punya inaba ila dalil khurud, tidak punya tujuan-tujuan akhir, ketika Allah memberikan nikmat, dia suka lupa. Sering kita lihat kan, sampai ada orang beli mobil yang mobilnya itu yang termahal, dan mobilnya ini mobil pintar, kayak HP gini lah. Dan mobilnya itu kalau dia sudah nggak ada, mobil itu nggak bisa dipakai lagi karena diset punya untuk dia. Untuk dia. Kalau kita pikir ngapain gitu. Jadi mobil itu bisa dipakai cuma dia karena disesuaikan dengan tubuh dia. Entah apanya gitu. Kalau dia sudah nggak ada, mobil itu udah nggak bisa dipakai lagi. Kenapa itu? Karena tipuan. Karena orang nggak punya ilman itu, ya ketika Allah memberikan, dibukakan rezekinya, dibukakan dunia yang sedikit, dia lupa. Padahal kalau orang beriman, dibukakan rezeki sedikit, maka dia sadar. Sebagaimana Abdurrahman bin Auf. Dalam satu riwayat, Abdurrahman bin Auf itu kayaknya luar biasa. Sampai dia bilang, seandainya seakan-akan Allah itu menyediakan batu yang aku balik di dalamnya ada emasnya. Karena saking mudahnya Abdurrahman bin Auf itu kaya. Dan orang Islam 10, nanti Bapak cari buku judulnya 10 sahabat dijamin masuk surga, 9 itu orang kaya semua. Abu Rahman bin Auf, Umar, Utsman, ya yang miskin itu memang Sayyidina Ali. Dia bukan miskin keadaan, Pak. Dia memang miskinnya pilihan. Kan miskin itu ada dua. Ada miskin keadaan, ada miskin pilihan. Miskin keadaan itu mau daftar PNS, tamatan SD, mau kerja di bangunan takut panas, mau dagang nggak punya modal, akhirnya ngelamun aja. Hayalannya tinggi. Mudah-mudahan gaji sehari sejuta. Ditanya sama temennya, kamu sejuta sehari kerjanya apa? Ngehayal kan. Nah, kalau Sayyidina Ali memang miskin, tapi miskinnya miskin pilihan. Dia nggak mau disibukkan dengan urusan-urusan dunia. Tapi 9 sahabat yang lain kaya. Tapi kekayaan mereka itu tidak pernah mengganggu ibadah. Bahkan satu kisah, Abdurrahman bin Auf itu kalau duduk sama dengan abidnya, dengan hamba sayanya, orang tuh nggak tahu mana majikan, mana budaknya. Karena sederhananya. Kenapa? Orang-orang yang selalu mengingat muhasabah. Karena harta ini jadi masalah sebenarnya, Pak. Kita punya mobil di dunia aja jadi masalah. Kita belum di akhirat dihisab. Udah berapa kali mobil kita dibawa ke tempat yang baik. Berapa kali baju kita bawa yang baik untuk ibadah. Jangan-jangan kita punya baju yang mahal, spesial kondangan. Wah, berjuta-juta nggak pernah dipakai. Kenapa? Untuk kondangan. Kan itu nanti akan dihisab. Makanya saya punya guru. Kalau beliau tuh punya baju baru, dipakai sholat. Sholat dipakai dulu gitu. Bahkan ada di Natar itu pengajian ibu-ibu. Nama rumah Quran. Jadi ibu-ibu yang datang itu yang datang harus pakai baju yang baru. Karena ibu kondangan pakai baju baru, tapi ngaji nggak pakai baju baru nanti dihisab. Tapi jadi masalah, tetangga orang-orang kampung malah ngelihat, ikut orang ngaji apa katanya. Karena ngelihat bajunya bagus-bagus, mama sebenarnya begitu. Kalau kita kan enggak, Pak. Sholat pakai bajunya carry, apalagi baju partai. Di sini pilih aku nomor 3. Wis. Dulu waktu umrah ada satu orang Indonesia kan ciri khasnya senang ada tulisan. Jadi ada satu jamaah ada tulisan di sini.
Pas begitu mau salat mau gini, toel sama orang Arab. Nah, orang Arab kan mungkin tenaganya besar Pak ya. Orang Jawa ditoel orang Arab goyang. Begitu mau takbir goyang, geser suruh pindah. Begitu mau takbir lagi, geser lagi orang pindah. Akhirnya dia nangis. Oh, dosaku nggak ngerti nih kayaknya. Nah, tulisan di baju nih. Kalau orang Arab kan begitu, negor langsung. Nah, ini pertama. Yang masalah kita harus muhasabah. Apa nikmat Allah yang diberikan kepada kita dan ya mana yang sudah kita pakai. Dan bersyukur kita ini punya iman, Pak. Saya bersyukur kita punya iman. Kenapa? Karena iman inilah yang membedakan semua orang sama. Ya ada orang yang dikasih sakit, ada orang yang dikasih kaya, ada orang yang dikasih kesibukan, ada orang yang nggak dikasih kesibukan. Semua sama. Tapi iman inilah yang membuat kita nilainya beda. Nah, yang pertama kata Allah mengatakan, ya ayyuhallazina amanu wal tanzur ma taqaddamat liqad. Wahai orang-orang yang beriman, lihatlah, hitunglah ma taqaddamat liqad. Apa yang akan kamu lakukan untuk God, untuk hari depan. Ini ayat ini ulama mengatakan, ahli tafsir mengatakan termasuk Ibnu Katsir tentang wajibnya kita untuk muhasabah diri kita. Kisah Umar Ibnu Khattab. Pernah suatu saat beliau nangis. Pernah suatu saat beliau tersenyum. Ketika ditanya, kenapa nangis? Dia ingat waktu jahiliyah itu pernah mengubur anaknya. Ingat dosa. Dalam satu riwayat Umar itu waktu masih jahiliyah ngajak perang. Berdiri di Jabal Qubais, dia berkata, siapa orang-orang yang mau terang tanding amaku? Dan orang semua nggak ada yang menang lawan. Jadi beliau itu sebelum Islam itu kerjaan dua. Satu berantem, yang keduanya mabuk. Dan begitu sudah masuk Islam, beliau sering nangis. Bahkan ada satu kisah, seorang sahabat zamannya Umar mencari Umar. Begitu ketemu di dalam masjid, Umar, aku nyari engkau. Untuk apa engkau nyari aku, kata Umar. Aku ingin melaporkan aku dimarahi istriku. Apa kata Umar? Aku juga kena marah istriku. Jadi Umar galak sama orang, tapi sangat takut sama istri, bukan takut istri, Pak. Kalau kita kan beda takut istrinya, karena nggak ngopi nanti. Nah, ini Umar, kenapa ini terjadi? Karena muhasabah. Makanya di awal-awal tahun ini tugas kita adalah bagaimana kita muhasabah. Yang kita lihat umur kita lihat kekuatan kita. Ya, Rasul Allah sendiri berjanji, wa man nu'ammirhu nunaqisu fil khalqi afala taqilu. Siapa orang tambah umur, dia pasti dikurangi kejadiannya, dikurangi kekuatan fisiknya. Kita udah 40, 60, 70 ya, wa man nu'ammirhu itu sudah sunatullah, semakin kurang. Fisik kita semakin kurang. Saya sendiri ngerasa sekarang, Pak. Kalau malam, saya tuh sangat mudah nggak tidur. Jadi kalau tidur habis saya cepat tidur. Kalau ngedenger apa aja atau isi, mati lampu, udah bangun jam 10 sampai pagi lagi. Terus akibatnya nggak sanggup sekarang baca Al-Quran yang sebesar itu. Nggak sanggup saya sekarang. Mata ini udah nggak kuat. Oh ini hukum Allah, ternyata hukum alam terjadi. Waman wa amiru naqisu. Bahkan sekarang saya punya Al-Quran yang gede, 40 cm. Ya saking, ya udah hukum alamnya begitu. Kita makin tua, ya makin fisik makin jauh. Maka yang kita lakukan adalah bagaimana kita mencari ibadah-ibadah kalau bisa yang punya momen. Seperti ini Muharram, 10 Muharram, 9 Muharram, nanti puasa Yaumil Bid, Qiyamul Lail, berjamaahnya. Itu yang kerjaan dikit tapi amalnya banyak. Saya pernah ditawarin orang, Ustaz,
sholat tasbih tiap malam. Saya coba. Waduh, berat juga Pak. Kemudian saya cari hadisnya. Ya ternyata itu agak lemah juga. Maka saya tinggalin. Ya itu aja. Qiyamul lail, bangun malam. Nah, Umar pernah mengatakan begini. Isabu qabla tuhasibu. Hitunglah dirimu sebelum kau dihitung. Kenapa ini ada? Karena yang tahu kekuatan kita adalah kita, yang tahu kelemahan kita adalah kita. Kalau kita mau jujur, kita tahu kelemahan kita di mana, kekuatan kita di mana. Kita tahu, oh ibadah kita ini yang kurang di sini. Kemudian Umar mengatakan, timbanglah dirimu sendiri sebelum kau ditimbang oleh Allah. Karena orang yang paling ringan perhitungan di akhir akhir adalah orang yang suka mengintrospeksi diri, kata Umar. Maksudnya apa? Ya kita Muharram ini lebih banyak mengintrospeksi diri. Apa yang kita benahi. Bisa jadi ada penyakit hati yang nggak sengaja berkembang. Hadis Arba'in nomor 4 yang harus kita hati-hati, kata Rasulullah. Ada seorang yang beramal seperti amal ahli surga. Seakan-akan dia dengan surga satu jengkal lagi. Tapi dia melakukan pekerjaan ahli neraka, akhirnya dia masuk ke dalam neraka. Saya nyari, apa maksud tadi sini? Saya pernah ikut daurah, seorang ustadz mengatakan, itu sudah takdir Allah. Saya nggak begitu setuju. Begitu nyari lagi, ternyata dalam kitab Al-Wafi dikatakan bisa jadi orang ini punya penyakit. Misalnya gini, kita rajin sholat, kita rajin bersedekah, tapi kita ada penyakitnya. Misalnya ada penyakit sombong, riya, takabur yang nggak sengaja, yang nggak kita rajin, kita introspeksi diri, kita nggak rajin muhasabah, penyakit itu berkembang. Pada saat kita sombong, saat itu dipanggil Allah. Naudzubillah min dzalik. Jadi pertemuan kita apa yang kita ambil? Yang kita ambil adalah wal tanzur ma taqaddamat ligat. Hitung dirimu, lihat dirimu, pikirkan nasibmu untuk hari akhirat. Mau nggak mau kita harus mempersiapkan itu. Baik Bapak-bapak, mudah-mudahan yang pasti, mudah-mudahan 1445 Hijriah ini lebih baik dari 1444 Hijriah yang lalu. Mudah-mudahan tahun yang lalu Allah ampuni dosa kita, dan tahun yang ke depan ini Allah mudahkan urusan kita dalam ibadah kepada Allah. Ada tugas kita untuk 2 hari ini, puasa tanggal 9, puasa tanggal 10. Itu dari saya, mudah-mudahan barokah. Saya juga mohon maaf apabila ada kata yang salah. Ya mudah-mudahan hidup ini, ya mungkin itu. Saya ngerasa itu gini Pak. Saya ngerasa itu bukan nambah panjang. Ya bukan putus asa, bukan. Tapi ya bahkan gini, untuk seminggu aja saya nggak berani janji. Seperti anak, nanti minggu depan saya nggak berani janji. Besok aja nggak tahu saya. Saya jadi pendek sekarang, pikirannya gitu. Tapi mudah-mudahan ini membuat saya dan kita semua waspada. Karena yang kita takutkan kematian ini, dan ngerinya kita istidaudu qoblal maut, kita mempersiapkan kematian sebelum ajal datang. Baik semuanya, kepada Allah saya mohon ampun, kepada semua saya mohon maaf. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.